Oke, selamat malam ya. Selamat malam kembali. Ini paket kiriman lagi ya. Ini A3X ya. Katanya sih A3X ya. Kita coba aja bongkar ya. Dari mana? Aspek. Oke. Kok bisa ini keikut anjir. Oke ya, seperti biasa udah dibongkarin. Kita amanin dulu kameranya. Ini ada beberapa bautnya juga. Sini juga ada. Ya ini katanya nyala terus apa namanya, gak ada tampilannya ya. Ganti LCD katanya udah dicoba sama aja ya. Ganti LCD udah sama saja, terus katanya udah di rebol sepertinya. Di rebol atau cuma dipanasin nggak tahu ya. Kayaknya kemarin bilangnya di rebol ya, lupa. Terus oke, ini dia pakai tang potong juga ya. Oke lah. Ya, kalau bisa apa namanya, pakai gerinda ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kalau pakai tang potong kan ada sisi tajamnya dia. Ini timah apa nih? Oke, masih belum dibersihin juga ya, ini bekas fluknya masih ada. Oke, kita coba aja dulu apakah masih menyala atau gimana kondisinya sekarang. Oke, ini kita simpan aja ya. Kita simpan ya ini. Kita fokus yang ini aja. Tuh, nggak ada yang pendek anjir.
Oke, harusnya 0,7 ya. 0,7 standby dia. Nggak ada getar, nggak ada apapun. Kita cek baterainya dulu, siapa tahu habis ya. Oke, 4 ya. Oh, ini ada sisa 1 ya tadi. Kita kembalikan dulu. Oke, ini anti airnya dilepas ya. Ini ya, buat info aja. Ini kalau pakai teflon dia, teflon itu ya kayak karet lah, bukan yang apa ya, busa ya. Kalau pakai karet atau teflon itu nggak usah dilepas, nggak apa-apa, dia nggak bakalan rusak ya. Kalaupun kepanasan dia nggak bakal rusak, mungkin berubah warna seperti ini ya. Ini teflon, nah berubah warna jadi coklat-coklat. Nah ini hitam kan nggak kelihatan juga. Kalaupun mau dilepas juga monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Beda kalau yang busa ya, kalau yang busa itu pasti rusak dia. Oke, ini baterainya masih 80% lah, tapi nggak mau hidup ya dia, maksudnya nggak getar sama sekali. Kita coba. Nggak getar sama sekali ya dia. Oke, kita coba cek PC dulu ya. Ini di balik video aja, kita cek dulu apakah dia detect apa atau mungkin apa ya. Oke, kita pause dulu. Oke, udah kita cek ya. Hasilnya kedeteknya 908 ya dia. 9008 fix. Ini koneksi RAM ataupun eMMC bermasalah ya. Dipastikan koneksi RAM eMMC bermasalah atau mungkin eMMC-nya yang bermasalah ya. Soalnya ini habis repo sih dia. Oke, mungkin langkah pertama ya. Ini ribonya dia sepertinya agak miring sih, tapi nggak tahu lah. Kita coba kasih yang lebih. Agak kotor soalnya. Ini kayak miring ya dia. Dia tuh yang pojok sini agak ngangkat gitu dia. Sini. Oke, kita coba cari ISP-nya dulu ya. Terus kita coba direct, terus nanti ke sana ke deteknya apa. Yang jelas ini udah ke detek 908 ya. Kita langsung direct aja dulu, kita cari dulu, nanti kita lanjut ke sana. Oke ya, ini udah kita colokkan ISP-nya juga. Pokoknya udah lah semuanya. Videoin kelamaan lah. Kita colok USB ya. Sampai ke detek dia 908. Oke, ini centang USB, identify. Scanning usernya gagal kayaknya ini. Oh, berhasil. Udah banyak sekali anjir. Kita cek health-nya ya. Oke.
Oke, masih bagus. Wah, 18 GB anjir. Oke, berarti ini kalau masih bagus ya CPU-nya masalah ini anjir. Kalau nggak RAM-nya ya. Nanti kita reball aja semuanya ya. Ini untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga kita backup dulu aja. Nah, ini semuanya kita backup kecuali FRP. FRP nggak usah. Banyak kali anjir partisinya. Super user data nggak usah, driver ya udahlah nggak apa-apa. Chargernya mana nih? Nggak ada. Apa nih partisi banyak kali anjir. Modem. Ya udahlah, biarin aja lah, clocknya kita tinggiin dulu. Oh ya, kita fokus yang clock rendah ya. Clock rendah kita fokus 3 ya. Nah ini atau yang merah-merah ya, yang kecil aja. Persis modem nggak usah ya, modem A modem B nggak usah. Kita read dulu yang ini ya, kita amankan dulu sebelum eksekusi lainnya itu. Ini berarti udah nggak bisa ya. Nanti kita coba tunjukin ya, nanti kita lepas ISP terus kita colokin lagi apakah dia masih kedetek 908 atau enggak ya. Tapi ini kita backup dulu ya, untuk jaga-jaga nanti siapa tahu kan korup, mumpung masih bisa di backup ya. Nanti rencana mungkin kita kalau ini kita reball semuanya ya. Tapi pertanyaannya cetakannya ada nggak kita ini? Kita reball CPU, RAM, dan eMMC nya sekalian. Mungkin ya, kalau memungkinkan. Kalau enggak ya mungkin CPU nya dulu lah. Tapi nanggung banget sih sebenarnya. Letaknya deket soalnya itu, CPU, RAM, sama eMMC letaknya deket-deket. Ini agak lama ya, kita pause aja dulu daripada lama. Nanti kalau sudah selesai terus lanjut gimana. Pause dulu aja. Oke, yang merah-merah yang merah-merah saran UPI udah ya. Lanjutnya ini semuanya aja. Yang merah-merah jangan di backup lagi anjir. Oh ini tadi belum ya. RP nggak usah. Oke, kita mentok tarik saja. Ini juga lumayan lama ya. Nanti kita lanjutkan setelah selesai ya. Kita pause dulu. Oke, sepertinya masih lama ya ini. Kita udah nunggu hampir setengah jam loh ini. Masih banyak ya. Baterainya HP sudah habis. Kita stop dulu aja daripada pause. Kalau pause kan kameranya nyala terus dia habis ya baterainya. Kita stop dulu aja ya. Nanti kita lanjut setelah selesai. Nanti setelah selesai terus ini ya, ini setelah selesai langsung aja ya. Kita copot ISP, kita kembali lagi ke sini ya. Kebetulan tadi kita nyewa unlock tuh ya. Masih ya durasinya. Nah, durasinya masih. Nanti kita coba detect ya.
MMC-nya via USB. Kalau kedetek berarti mungkin koneksinya bermasalah antara RAM dan CPU. Kalau nggak kedetek ya berarti CPU dan MMC bermasalah ya koneksinya. Oke, gitu aja. Nanti kita tunggu selesai dan kita copot terus kembali lagi ke sini. Oke, lanjut nanti. Oke ya, ini sudah selesai ya. Udah selesai ke driver, udah terakhir ya. Kecuali sistemnya. Oke, ini udah kita cek ya kalau nggak percaya ini ya. Nah, ini udah kita copot ISP-nya, udah kita pasang semua, terus lanjut baterai, antena biarin dulu ya. Kita colok. Jangan, udah pasti nggak mau nyala kalau udah kayak gini anjir. Oke, kebetulan kita ada UT tadi nyewa ya. Oppo. Oh, Snapdragon. Kita brandnya Oppo. Ada nggak ya ini, support nggak nih? A3X A3. Nah, dia restart ya. 908 mati, 908 lagi ya. Oh, kok nggak ada ini kayaknya nih. Harusnya di sini kan. Nggak ada anjir. Atau mungkin pakai A5X ya. Beda lah pasti anjir. Tabut device aja lah, coba aja lah. Nah, violetnya. Kalau di sini ada nggak dia? A3X. Oke, yang di sini EDL ada ya. EDL coba kita. Aduh, tapi apa anjir, EDL cuma ini doang. Ini aja ya, coba ini ya. Oh, tending file ya. Not sport. Apa coba? Jadi A3, mana A3? Ini A3 ada nggak nih? Oh, ini ada anjir A3X. Oh, oke, boot ya, kita boot device. Bisa nggak dia? Nah, file ya dia. Kita coba lagi. Oke, file ya. Server not spot. Oke, kita coba cabut dulu. Kita cabut baterai. Tancapin lagi. Nah, waiting ya, kita konekkan, kita colokan. Nah, gagal ya. Oke, jadi gagal. Kita lanjut nanti copotin ya. Copotin RAM sama CPU nya, kemungkinan besar itu ya. RAM, CPU, sepertinya cuma itu aja. MMC nya enggak ya? MMC nya copot enggak ya? Lokasinya soalnya agak susah anjir. Ya nanti kita pikir-pikir, kalau memang perlu dicopot kita copot, nanti kalau nggak perlu ya nggak usah. Kita balik ke sana, kita copotin dulu, terus lanjut nanti setelah dicopot seperti apa, lanjut. Oke ya, kita lanjut yang kemarin ya. Ini yang belum kita bersihin juga, A3X ya. Ini masih ada fluk-fluk, kita fokus bersihin yang area CPU ya. Dan setelah kita bongkar ternyata ada jalur yang putus satu ya di sini nih, tak kelihatan deh. Nah, disinilah pokoknya. Nah, ini satu, ini yang keram putus ya. Ini udah kita sambung, semoga aja ya bisa ya. Udah kita sambung. Yang lainnya sih sebenarnya banyak
banyak pin yang hilang ya, tapi kayaknya nggak ada jalurnya jadi aman. Oke, kita coba pasang lagi ya, apakah dia mau nyala atau enggak, atau masih kedetek 9008. Kalau masih kedetek 9008 nanti kita bongkar MMC nya ya. Ini untuk sementara kita coba pasang CPU nya dulu ya. Ini juga udah kita cetak ya, tinggal pasang aja. Semoga aja cuma itu sih. Oke, lanjut nanti apakah bisa. Kita pasang dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ini udah kita pasang ya. Seperti ini sudah sedikit kita bersihkan ya. Fluknya soalnya tadi banyak banget dari sananya ya. Sepertinya belum dibersihkan. Oke, ini udah terpasang ya, udah terpasang rapi. Kita coba langsung saja ya. Ini yang tadinya kronologinya awalnya nggak ada displaynya ya, dia katanya nggak ada displaynya, di telepon masih bisa. Terus katanya udah di reball ya, ya memang bekasnya udah di reball. Dan setelah di reball malah sampai mati total ya. Sampai sini kita cek ternyata 9008 ya dia. Mati, intinya dia malah nggak kedetek ya setelah di reball. Dan kita reball yang kedua ya, ini kita reball lagi. Setelah di reball kan kita copot, kita reball lagi. Ternyata sebelum kita pasang itu menemukan jalur satu ya, tadi putus. Nah kita sambung dulu baru kita pasang lagi ya, nggak tahu, atau mungkin itu memang jalurnya yang bermasalah jadi nggak hidup. Tapi itu jalur keram harusnya nggak 9008 sih harusnya loh ya, normalnya. Tapi ya nggak tahu lah, namanya desain HP itu beda-beda ya. Oke, daripada kita pakai tombol power, kita coba charging dulu ya. Langsung saja fungsi chargingnya. Ada konsumsi 0,6 dan getar ya. Wah, nyala ternyata. Ternyata bisa nyala display lagi. Oke, kita cek apakah dia mau hidup. Oke, kalau gitu, kalau mau hidup kita sudah selesai ya kerjaannya. Kita coba dulu sambil merapikan alat. Kalaupun nanti nggak mau nyampe menu ya mungkin kita konfirmasi dulu di reset atau di flash. Biasanya efek reball itu kayak gini ya. Oh, dia masuk ke sini ya. Ini RAM-nya berarti aman intinya ya. Tapi ya nggak tahu, ini pokoknya jalur RAM-nya ada yang memang aman, nggak putus semua ya. Jalur MMC juga aman harusnya. Data 0 sampai 7 harusnya aman ya. Biasanya efek efek reball sering dipanasi itu ya, MMC sama RAM. Kalau dipanasin dia kayak apa ya, jadi datanya agak korup mungkin. Jadi ini sistemnya berupaya memperbaiki, jadi lama ya loading seperti ini biasanya ya, awal reball biasanya kayak gitu. Ataupun HP-HP yang mungkin dari bawaan pabrik itu tiba-tiba lemot banget, atau tiba-tiba bootnya lama, itu bisa jadi datanya korup tipis ya karena kepanasan ya. Resiko panas memang gitu ya, datanya dia jadi error. Oke, nyala ya. Ini ada fotonya ternyata. Dan benar ya, ternyata memang lemot banget, ini nggak ada respon. Nggak mati dia, nggak mati. Ini ada backlightnya ya dia. Nah, ada polanya. Biasanya kalau ini udah bersuami ini kayaknya, biasanya simple sih. Kalau nggak L salah, L besar, L tengah, Z kecil. Oh, salah semuanya ya. Ini kita coba minta polanya ya, siapa tahu dikasih untuk mengecek tune up nanti gimana untuk kamera dan sebagainya. Ini belum kita pasang juga.
Ini sambil dikipasin ya, soalnya ini panas, belum kita kasih thermal pad dan thermal paste ya, jadi pasti panas. Jangan sampai overheat ya, overheat nanti retak lagi solderannya mah repot nanti. Oke, satu lagi mungkin Z besar ya. Bisa anjir. Ya udah nggak jadi ya, mohon maaf, kita nggak maksud membaca lah ya, tapi hanya menebak aja. Oke, untuk kecerahan aman ya, dia mau redup, tapi responnya memang telat ya. Lihat, nah, responnya dia nggak cepet ya. Oke, sini aja. Nah, dia delay ya. Ini biasanya efek data korup ya. Ya sebenarnya ini nanti lama-lama lancar sih biasanya loh ya. Biasanya lama-lama dia diperbaiki sendiri oleh sistemnya ya. Kalau masih bisa masuk menu ini biasanya sistemnya bisa memperbaiki sendiri. Kalau dia nggak bisa ataupun lemot berkelanjutan ya, ini lemot gitu, itu ada dua kemungkinan. Sistemnya benar-benar korup, jalur data MMC nya ada yang putus ya, mungkin D7 atau D6, pokoknya jadi 4 bit atau 1 bit ya, jadi dia nyala tapi nggak cepet gitu, maksudnya koneksi datanya nggak cepet. Tapi jarang ya, biasanya kalau putus aja satu aja dia nggak mau nyala ya, biasanya loh ya, ini cuma biasanya, tapi ya namanya HP kan beda-beda. Terus satu lagi RAM-nya ya, RAM-nya itu sedikit soak, intinya mau mati ya, jadi dia lemot banget atau enggak ada jalur yang putus ya. Tapi kita cek tadi aman sih sebenarnya, harusnya loh ya. Nah itu yang kemungkinannya ada berapa tadi, sistemnya korup, koneksi MMC nya sangat minim sih kalau itu, terus RAM-nya ya. Nah ini kadang lemotnya nggak respon dia, nggak respon sama sekali ya. Nah, kadang respon. Kita coba aja standby ya, biasanya 1 jam 2 jam dia, kalau memang sistemnya, kalau memang RAM dan MMC nya baik dia bisa diperbaiki sendiri. Kalau memang nggak bisa diperbaiki sendiri mungkin kita reset ya. Nah tapi kita tanya dulu, ini kalau datanya penting nanti ya biar di backup dulu terus di reset yang punya sendiri. Tapi masalahnya kalau nanti di reset yang punya sendiri dan tetap lemot, ya terpaksa harus bongkar lagi anjir. Kita kalau menemui kasus kayak gitu ya, dulu-dulu itu biasanya kita recall semuanya, MMC dan RAM-nya kita recall, tapi sangat beresiko soalnya ada juga yang gagal dan harus ganti ya. Karena MMC SK ini juga dipanasin juga ya KO. Nggak tahu, kita nggak bisa kayaknya untuk SK ini. Pantangan anjir. MMC yang udah urgent pasti mati loh kita kan. Tapi ini kemarin Samsung ya, harusnya aman sih, harusnya lah ya. Tapi kalau memang ada data yang penting kita konfirmasi dulu, alangkah enaknya gimana, soalnya ini ada dana juga ya, ternyata ada isi cash juga, siapa tahu ada pinjaman, kita nggak tahu ya, kita nggak buka apa. Untuk tombolnya aman ya, dan nanti kalau bisa diganti ya, udah ketahuan sama kita nanti kalau HP-nya hilang kan malah enak bukanya yang nemu, ganti aja yang lebih sulit. Oke, responnya udah mulai membaik ya, sepertinya udah mulai membaik ya. Nah, udah cepet ya. Nah, udah cepet dia. Telepon. Oh ada nomornya ya ini, bentar. Oh nggak ada deh, aman. Oke, responnya bagus ya, cepet ini. Kayaknya memang sudah memperbaiki diri sendiri ya. Biasanya ada fitur itu ya, di sistem itu standar biasanya ada. Kalau HP lama banget nggak dihidupin, itu biasanya juga kayak gitu ya, dia lemot awal-awal, terus nanti lama-lama dia standby, dia memperbaiki data sendiri, terus dia lancar sendiri. Jadi logikanya gini, MMC itu kan berdasarkan magnetik ya dia, atau charge lah, kayak kapasitor lah intinya, kayak kapasitor, dia ngecharge. Untuk data 1 dia penuh seperti ini, data 0 dia kosong ya.
Nah, seperti ini data 0. Nah, kalau kebetulan ada contohnya kepanasan atau umur yang mati lama ya, sehat, MMC sehat tapi mati sangat lama sekali, itu biasanya charge-nya ini ya, kapasitasnya dia turun mungkin setengah lah. Nah, kayak gini biasanya itu akan, sistem itu akan sulit ya, dia sulit mendeteksi itu apakah dia 1 atau 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sistemnya itu berusaha apa namanya, memperbaiki ya, dia mencocokkan apakah datanya 0 atau datanya 1 ya. Tapi biasanya memang kalau data 0 jelas, walaupun kepanasan atau kena apa mungkin dia tetap berasa di 0 ya. Nah, beda data yang 1 ya, seperti kapasitor yang nyimpen tegangan, dia ya kalau kepanasan dia hilang anjir, atau enggak ya hilang sendiri sesuai usia. Nanti walaupun di charge penuh kapasitor atau baterai lah, misalnya baterai itu di charge penuh, lama-lama juga habis juga anjir ya. Seperti itulah MMC. Jadi kemungkinan ini awalnya nggak korup sih, jadi karena kepanasan di reball dan sebagainya nggak dikasih pelindung, jadi mungkin datanya sedikit bermasalah. Oke ya, sudah selesai, kita coba matikan, kita turn up dulu ya. Oh, nggak bisa dia pakai tombol atas sama bawah sama power ini kayaknya. Oh iya, kita coba kasih kamera dulu ya, terus baru nanti sekalian turn up apa namanya, speaker dan kawan-kawan ya. Oke, ini kita pasang. Kalau sudah clear nanti tinggal kita kasih dermal pad, dermal paste sama dermal pad ya, kita gabungin keduanya biar lebih dingin. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, masih bisa nyala normal ya, nggak gelap lagi ya dia. Terus kita lanjutin mungkin besok lah, ini udah malam juga, udah jam 12. Baterainya juga habis ini kayaknya, tinggal 12 anjir. Untuk chargernya normal ya, dia ampere arus masuknya dia di 1,1 aman ya. Yang nggak fast charging loh ya, yang fast charging nggak tahu berapa, kita nggak ada kebetulan. Ini juga kabelnya udah agak bermasalah ya, jadi kadang mau fast charging kadang enggak ya. Lumayan lama ini, memang ini harusnya di reset sih. Dan biasanya ada TikTok ya, kalau ada TikTok itu biasa yang lemot awal-awal dia. Oke ya, kita tes kameranya ya. Awal-awal langsung dibuka aja anjir. Oke, masih aman kameranya yang depan. Oke, ada lampu ya, aman. Oke, aman untuk kamera, aman. Terus speaker ya, nah speakernya ada ya, udah bunyi malahan, belum diapa-apain.
sinyalnya belum kita tes ya, besok aja lah, lanjut besok. Kita dengerin dulu ya. Nggak ada yang atas ya. Duh. Yang atas kok nggak ada dia. Apa emang nggak bunyi ya ini? Panas sekali ini CPU-nya anjir. Apa emang nggak bunyi ya? Oke, kita coba cara lain aja lah. Rekaman dulu lah. Oke, aman ya. Terus yang atas oke, yang atas juga aman ya. Yang atas aman, kamera aman, flash aman ya. Wah, terang sekali. Apa lagi? Oh, proximity ya. Proximity kayaknya aman sih tadi. Nggak connect dia. Telepon darurat nggak mau connect ya. Oh, masih bisa, aman. Buat telepon langsung panas ini. Oke, lanjut besok. Tinggal sinyalnya ya, besok malam lah. Tinggal keperluan sinyal nanti gimana. Kita nggak ada kartu untuk nyoba anjir. Kita cari dulu lah nanti kartunya sambil packing besok ya. Oke, apalagi nih yang dites? Dan nggak ada ini. Cas aman, getar aman. Tadi getar ya, pas awal kita bilang cas tadi getar dia. Oke, baterai untuk rekam juga habis ya, jadi sampai sini aja. Kita matikan dulu ya. Oh ya, kita standby sampai besok ya, biarin kayak gini ya. Nah, biarin aja sampai besok, atau lancar atau mati kita standby aja ya. Kita sleep aja seperti ini ya. Oke, kita masukkan ke wadah lagi ya. Dia nyala lagi anjir. Oke, kita cek besok pagi apakah masih nyala. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutin yang kemarin ya. Nih, masih hidup atau enggak ini dia? Oh, masih hidup ya ternyata. Oke, masih lancar ya dia. Ada TikToknya. Oke, responnya masih bagus ya dia. Oke, jadi sudah standby semalaman ya ini. Nanti
Habis ini kita bersihin lagi, kita bongkar, terus kita kasih dermal paste ya seperti biasa. Oke, kita matikan dulu. Oke, responnya udah cepet ya, kayaknya memang butuh penyesuaian ya. Karena kita mau bersihin, jadi ini kita ambil juga ya, biar nggak rusak dia, kena semprot. Kena kontak cleaner biasanya ini mengembang nanti kalau nggak dicopot. Oh, sinyalnya belum anjir. Ya udah, nanti aja lah. Kita bersihin sama kasih dermapad dulu ya. Positive thinking aja, semoga bisa gitu ya. Semoga aja nggak trouble untuk sinyalnya. Kita cleaning besar-besaran. Oke, udah bersih ya. Ini kalau bisa pakai gerinda mini ya, kalau bisa loh ya. Jadi dia rapi. Ini kemarin sempat kita angkat sedikit ya buat apa namanya, ISP. Oke, ini enaknya pakai dermapad saja.
Ini sebenarnya kurang tebal ya, tapi ya adanya ini ya sementara lah. Kita pakai 2. Kita belum beli ya yang tebal, jadi kita pakai tipis-tipis saja dulu. Masih kebesaran anjir. Untuk RAM-nya udah sejajar ya, 1 aja cukup lah ini. CPU-nya juga udah lumayan tinggi nih. Untuk MMC-nya kita kasih 2 ya. Dia agak rendah soalnya. Oke ya, udah lumayan jajar. CPU-nya juga 2 lah sekalian. Kayaknya kurang sedikit. Terus yang di sini dibersihin aja ya. Udah kaku ya ini ya, udah jadi kayak lumpur. Udah mengeras lah ini. Oke, terus kasih dikit-dikit. Ya, udah mantap.
Ini ada karetnya enggak ya? Yang depan itu biasanya ada karetnya ya, biasanya loh ya. Wow, lah ternyata ada pendinginnya. Ternyata ada untuk pendinginnya. Oke, nggak apa-apa, kita pasang. Ini ya, ada dia ternyata. Tapi untuk karetnya nggak ada nih kayaknya. Nggak ada ya. Ini pendingin CPU-nya, ini tebal ya ini. Kalau bawaannya tebal, jadi kita kasih bawaannya aja. Tapi dia nggak luas ya ternyata. Gimana ini pasangnya? Paling memungkinkan sih gini ya dia. Nah. Tata ulang. Ya nak aku met. Nak aku metu, piye? Mamamu ning ndi? Mbok derek kono. Nah, pertanyaannya bener gini atau enggak anjir? Kalau menurut bekasnya sih begitu ya. Dari polanya ini loh maksudnya. Tapi kok aneh banget. Ya kita tambahin aja lah. Oke, biar lebih mantap ya kan. Ini kita bentuk dulu.
buang sebagian ya, soalnya kalengnya udah nggak ada dia. Kira-kira sudah oke lah. Oke, sudah selesai. Lalu pincernya oke, loh, udah dinyalain ya. Tinggal ngetes SIM-nya ya. Ini kita masukkan pin aja. Ini masih ada sisa baut 1 ya.
Oke, udah kosong. Semoga aman ya, nggak trouble ya sinyalnya. Kalau trouble ya bongkar lagi anjir. Masih nggak muncul ya dia. Loh, kok jadi kecil? Oh udah muncul dia. Perlu proses ternyata. Habis dari mati ya, mati suri. Udah ada sinyalnya. Oke, emailnya ada ya. Bisa 4G. Kita cek. Tapi nggak tahu ya ini kartunya juga aktif atau enggak dia. Oh bisa 4G ya, aman. Oke, kartu aman, mesin pun nggak begitu panas ya, aman lah. Oke, nanti kita tes finishing lagi ya. Kita ini rapikan dulu aja. Cek kamera masih aman nggak? Masih, yang belakang, yang depan masih juga ya. Kecerahan masih aman. Senternya masih. Oke, masih oke lah ini. Udah mantap. Tombol volume sama power. Volume oke ya. Power ya jelas. Kemarin buat ngidupin apa anjir. Oke, kita bersihin dulu ini. Setelah itu yang casingnya juga nanti finishing ya, pengeleman sama pengetesan lanjut. Oke, sampai jumpa nanti. Oke ya, ini udah kita bersihkan seperti biasa ya. Belum kita lem, udah kita bersihkan ya. Kita coba dulu, kita tune up dulu, kita tune up lagi ya. Kamera mana? Oke, bisa ya. Yang depan aman. Terus rekaman ya. Cek.
atas aman, biasanya receiver atas aman, ada suara. Terus yang bawah aman juga. Cek. Atas bawah aman, mic aman, kamera aman, wifi kedetek ya, aman dia. Center aman. Apa lagi? Mode gelap, mode terang aman ya. Kenyamanan mata oke, aman, dia berubah warna. Data kemarin tadi udah ya. Data mana, data kok nggak nyala. Oh, belum kepencet, lemot anjir. Aman, data tadi muncul ya. Terus apa lagi kira-kira? Oh, proximity ya. Nah, malah ada WA masuk kan, gara-gara diaktifkan datanya anjir. Ulalala. Proxinya aman ya. Sensor aman. Memang nomor teleponnya Anda putar salah. Lokasinya dia hidup sendiri. Oke, Bluetooth sudah pasti aman ya. Dia bisa nyala. Oke, aman, responnya lumayan cepet, sudah mulai cepet ya. Lama-lama cepet ya. Kalau kurang cepet ya di flash aja. Nah, ini sebenarnya ganggu sih ini. Sebenarnya nggak usah pakai sih harusnya. Nah, tapi ya udahlah. Tuh 2 kali mati dia. Oh iya, mati dia. Oke, lalu cas ya. Aman, dia bisa ngisi. Bolak-balik bisa ya. Untuk panasnya ya lumayan rata lah, tersebar. Ini aplikasi yang berjalan apa sih? Ya agak panas ya, tapi ya masih wajar lah. Udah separuh anjir. Gak ada ini, mau lihat yang berjalan. Oke, kita lem dulu ya. Semoga aja clear ya, nggak ada trouble. Semoga saja.
Sambil kita lem, sambil kita hidupin standby ya. Oke, kita standby. Baterainya awal 59 ya, kita cek nanti sambil ada kartunya ya. Oke, lanjut nanti, semoga nggak ada trouble. Sudah dilem ya soalnya. Terus nanti kita lah nanti malam atau ya nanti malam lah, coba mungkin kita tes ulang, tapi ya di luar video aja, nggak usah di video, nanti ngetesnya berkali-kali anjir. Ini udah terakhir pengetesan. Nanti kita tinggal packing. Semoga nggak trouble. Kalau memang trouble ya silahkan, boleh dikembalikan ke sini, boleh diretur gratis. Dites dulu. Kalau yang kita tes ini bisa ya, soalnya ini dari online jauh loh ya. Kita pastikan sempurna sih harusnya. Aman. Tapi kita sarankan di reset ya, soalnya memang itu tadi efek terlalu panas blowernya, yang mungkin waktu pencopotan atau pemasangan kembali kan udah di rebol ya. Kita nggak tahu suhunya dia makanya berapa, kita kan juga nggak tahu ya, mungkin kepanasan atau apa. Ini sebenarnya sudah lancar sih, sudah ya oke lah. Mana nggak hidup. Ya sebenarnya responnya bagus sih, tapi ada beberapa ya, tadi kita tes di luar video itu ada beberapa yang macet aplikasinya, tapi ada beberapa aja, nggak semua. Mungkin belum memperbaiki sendiri atau gimana, yang jelas kalau bisa ya di reset aja, di backup datanya, yang penting nanti di reset sendiri bisa. Oke, kita tunggu kering terus kita packing, semoga aja normal. Sampai jumpa kembali. Oke ya, sudah selesai. Udah kita tes sampai anget ya, sampai panas lah, mungkin dia nggak panas-panas amat lah, anget lah. Sampai udah kita connect wifi juga ya ini. Nah, udah kita connect, waktunya kita disconnect ya. Nah, lihat goresannya, goresan tangan. Ini kita tebak ini pasti TikTok garis keras ya. Aku yakin ini kalau nggak di sini, kalau nggak di sini atau di sini pasti TikTok garis keras itu, sudah pasti. Ya saran dari kita lebih baik hindari TikTok ya. Tapi ya nggak tahu lah, namanya orang yang kecanduan TikTok biasanya malah marah-marah dikasih tahu anjir. Kalaupun pakai itu kalau bisa yang bermanfaat ya. Tapi ya mayoritas TikTok itu ya buruk, efeknya buruk ya. Mayoritas loh, kita nggak bilang semuanya tapi hampir rata lah.
Oke, udah kita lem juga, mantap ya. Matikan alarm ya, nanti di jalan bunyi lagi, siapa tahu ada alarmnya. Oke ya, udah mati, nanti takutnya di gudang sortir bunyi anjir. Oh iya, nggak bisa ya. Oh ya, ini satu fitur lagi, kalau mau teman-teman mau apa namanya belajar ini pakai Gemini juga lumayan lah ya, walaupun nggak 100% dia, tapi tetap bisa untuk diajak ngobrol ya. Minta Gemini terserah mau ketik apa. Mungkin cara manen padi lah contohnya, itu bisa lebih bermanfaat ya daripada lihat di TikTok. Gemini itu gimana bacanya, Gemini aja lah, orang Indo aja susah anjir dia, tapi menurut data ya intinya logis dia. Kan HPP sekarang itu biasanya ada ya, tekan tombol beberapa detik. Nah. Oke, baterainya masih 46 ya, aman di perjalanan mungkin 3 harian lah. Udah kita standby dari pagi juga, ini masih aman ya, baterainya masih nggak kemakan semu dia, intinya nggak konslet mesinnya. Tapi ya tetap saran kita mending di reset saja, soalnya ini kan ada indikasi awal-awalnya dia lemot ya, awal-awal dia lemot sekali, itu jelas indikasi datanya bermasalah ya. Sebaiknya sih di reset atau di flash aja lah ya, di reset lah paling enggak, itu sudah aman ya. Takutnya kalau datanya nggak bisa diperbaiki oleh sistem, dia kerja terus ya sistemnya, jadi berat ya. Tapi karena ini ada banyak datanya ya, kita tadi udah cek banyak datanya, nggak maksud membuka privasi, tapi kita hanya cek data-data yang kemungkinan penting dan mungkin juga ada ya. Nah, kita jujur nggak melanggar privasi, makanya kita nggak videoin ya. Tapi kita juga nggak ngambil anjir, amanah lah, kita usahain amanah. Oke, kita matikan ya, kita packing. Mungkin pada malas nonton ini, buat apa mas packing mas, packing bang ya, ini karena ini bukti ya, kalau nggak dibuktikan nanti repot malah. Oke ya, semoga normal, silahkan dicoba lagi. Kalaupun ada masalah silahkan komplain, nggak apa-apa, kita tetap tanggung kok, aman kok, di kita aman. Sebisa mungkin kita kepuasan pelanggan lah. Banyak sidik jarinya anjir, malam-malam gini biasanya berminyak emang. Oke ya, selamat berjalan-jalan, semoga normal. Kita wadahnya kebetulan hilang ya, mohon maaf, kita pakai ini aja lah. Kalau ininya masih ya, ini apa namanya, bubble wrapnya masih. Kita pakaikan di sini aja, tambahin ini. Kayaknya malah nggak aman sih. Nah, hari ini kita keluarin aja ya. Kita taruh bawahnya aja. Enggak.
Nah, oke ya, wah solid sekali ya. Masih kurang satu lagi. Oke, aman ya, nggak ada goyang sama sekali. Biasanya kayak gini boleh nggak ya, melanggar aturan packing nggak ada kayak gini? Harusnya nggak ya. Oke, harusnya enggak dia. Kita solasi dulu. Oke, cukup gitu aja ya. Terus kita kasih label fragile. Oke ya, nanti kita tinggal nempelin resinya, beres. Harusnya bebas guncangan ya. Oke, terima kasih masih mempercayakan kita. Untuk biaya berapa bang? Biayanya cukup nyambung satu jalur itu biasanya berapa sih standarnya? 1 juta.
Oke, biayanya sekitar segitulah, sekitar 1 juta ya. Terima kasih masih mempercaya kita. Semoga aman di jalan sampai tempat tujuan aman, nggak ada rusak lainnya lagi ya, nggak merembet ya. Udah kita cek semuanya aman, sistem semua data dan sebagainya nggak ada yang rusak, maksudnya data internet masih jalan dia. Oke, sampai jumpa lain waktu konten selanjutnya. Ini agak kolaps jadi banyak istirahat ya anjir, belum bisa aktif. Oke, terima kasih.